Ya, Pak Jul, gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, baik-baik Pak Jul ya. Ya. Begini Pak Jul, saya ini ada tugas dari program guru penggerak akan mengadakan observasi kelas atau supervisi kelas. Sebelum itu saya akan mengadakan dulu percakapan pra-observasi dengan Pak Jul sebelum masuk di kelas. Siap. Oke. Pak Jul siap ya? Siap. Oke. Nanti Pak Jul mengajar materi apa nanti? Dasar-dasar latihan. Kelas berapa Pak Jul? Kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Luar biasa. Nanti tujuan pembelajarannya? Kalau nanti tujuan pembelajaran itu siswa mampu memahami prinsip dan prosedur sterilisasi dan ekstraksi. Oh, luar biasa. Kemudian area pengembangan yang hendak Pak Jul capai nanti seperti apa ya? Nantinya setelah memahami bagaimana cara sterilisasi bahan sama exhausting, siswa nanti setidaknya benar-benar bisa melaksanakan itu di kehidupan sehari-hari, minimal di bengkelnya nanti. Betul ya. Kemudian strategi yang Pak Jul siapkan seperti apa? Supaya siswa itu bisa menguasai itu? Untuk sementara ini rencananya saya pembelajarannya nanti lebih ke discovery learning, ada diskusi. Nanti saya akan memberikan soal ke siswa, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian meminta siswa menjawab pertanyaan itu, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu baru ada penguatan dari saya. Luar biasa Pak Jul ya. Terima kasih Pak Jul ya. Nanti kita masuk di kelas. Ya, siap. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Atas nama siapa? Desi, kemudian Andini. Oke, berarti ada 2 orang tidak hadir. Alasannya apa? Tanpa keterangan. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai KBM, Pak Guru minta 1 orang untuk ke kelas untuk berdoa dulu ya, menyembuhkan diri sebelum kita mulai pelajaran. Silakan ke kelas. Duduk siap, Brak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, hari ini pertemuan kita untuk mapel Dasar-dasar program kalian. Iya. Minggu lalu kita mempelajari apa? Proses termal ya. Iya. Ada yang masih ingat apa itu proses termal? Pemanasan. Pemanasan, artinya penggunaan suhu ya. Iya, pada proses pengolahan bahan pangan meliputi proses pendinginan, pemanasan dan kekeringan. Ya, contoh dari penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kalau yang pendinginan itu apa yang dibuat? Freezer, Kulkas. Kalau pemanasan, pengeringan itu banyak ya. Iya. Contohnya apa aja? Ya, kalau untuk pengeringan, contohnya apa yang kita keringkan biasanya di kehidupan Pakaian. Pakaian. Kalau untuk Nomor bahan pangan, panas seperti ikan teri. ikan teri dan sebagainya ya. Iya. Untuk ikan juga bisa. Iya. Nah, hari ini kita rumput laut juga bisa. Banyak sekali ya. Iya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses termal yang ketiga ya. Kalau kemarin pendinginan sama pembukuan, kemudian yang kedua pasteurisasi sama blanching ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah Pasteurisasi dan blanching. ya, itu yang kedua. Yang ketiga ini sterilisasi Pasteurisasi dan
Exhausting. Ya. Nah, tapi pembelajaran hari ini Pak Guru ingin kalian membentuk kelompok. Jadi proses pembelajarannya kita bentuk kelompok, kemudian nanti Pak Guru beri soal, kalian diskusikan. Setelah diskusi kelompoknya selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nah, kelompoknya kita bagi aja. Ini jumlahnya 6, 11. Kita bagi. Oh, Suci sama Mala ada ini ya, ada halangan ya, di luar. Jadi kita bagi satu kelompok itu 3 orang aja. Nah, ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 2 orang ini kelompok 4 ya. Nah, masing-masing kelompok silakan diambil bukunya, perwakilannya. Boleh, yang 3 orang boleh ambil buku. Tulis di kertas atau catatan ya, akan diskusinya. Yang dimaksud dengan sterilisasi dan kemudian buka sesi tanya jawab dulu. Cukup 1 ya. Nah, kemudian ini ada 2 bab yang kita diskusikan. Yang pertama ini mengenai sterilisasi sama exhausting ya. Apa itu? Bagaimana prosesnya? Iya, caranya. Nah, bagian yang kedua ini penutup dari proses termal kita. Nah, dari proses termal kita pelajari pendinginan, pembekuan, blanching, pastörisasi, sampai dengan sterilisasi dan exhausting. Kalian simpulkan faktor apa yang mempengaruhi dari proses pemanasan. Dan yang kedua, ada nggak kerusakan bahan akibat dari proses pemanasan? Pemanasan atau proses termal itu. Dia artinya masing-masing sterilisasi sama Ini sterilisasi pengertiannya proses. Ya. Kan ada soal bagaimana proses sterilisasi dan exhausting. Di sini nih nggak ada prosesnya kalau sterilisasi. Iya, kan kalian pahami. Makanya ini diskusi ya. Pahami dulu sterilisasi itu apa sih? Kalau kalian dulu kalian pikirkan, supaya tadi itu caranya seperti ini. Makanya itu di sini kita diskusi menemukan cara, menemukan yang tidak ada ya. Nah, nanti yang penting dicoba dulu. Oke, ini diskusi kalau tidak ada buku di buku berarti kalian bisa menggunakan HP. Ini kan? Iya. Bisa cari di sini. Internet. Iya Pak. Oke Pak. Bagian A ya, kelompok 1 dan 2 yang sudah siap silakan. Ke depan. Ayo. Yang presentasikan kelompoknya Nabila. Untuk menyemangati teman kalian, mari kita sama-sama berikan aplaus ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai sterilisasi dan exhausting. Untuk persingkat waktu,
Perkenalkan, nama saya Sumaya, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nurmalsari. Sterilisasi merupakan suatu usaha membebaskan alat-alat atau bahan-bahan dari segala bentuk kehidupan terutama mikroba. Dalam proses pengolahan pangan, sterilisasi sering dikenal dengan proses pengalengan dan pengertian mutlak seperti itu. Oleh karena itu, pada proses pengolahan digunakan istilah sterilisasi komersial. Sedangkan exhausting adalah proses pengeluaran udara atau gas dari dalam wadah atau bahan. Tujuan exhausting dan diantaranya adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri aerobik dan proses oksida bahan yang dikemas. Exhausting yang memadai dapat mengakibatkan keadaan vakum dalam wadah. Hal ini berguna untuk membantu proses penutupan wadah. Proses sterilisasi. A. Semua makanan kaleng umumnya diberi perlakuan panas hingga tercapai keadaan steril komersial, yaitu tingkat kesterilan di mana semua mikroba yang dapat tumbuh dan menyebabkan kerusakan bahan makanan tersebut, yang pada keadaan penanganan dan penyimpanan yang normal telah mati. B. Daya tahan simpan makanan yang steril komersial sekitar 2 tahun. Kerusakan yang terjadi bukan karena akibat pertumbuhan mikroba, akan tetapi karena terjadinya kerusakan sifat-sifat organoliptiknya akibat reaksi kimia. Sedangkan proses exhausting. A. Exhausting thermal. Membuka sesi tanya jawab. Dari para kalian adakah ingin bertanya? Tadi kan ada penjelasan mengenai proses sterilisasi. Apakah hanya dengan pengalengan saja atau ada cara lain? Karena yang ada dalam buku hanya itu yang bisa saya ketahui. Oke, proses sterilisasi tadi Pak Guru jelaskan ya. Kalau kalian di puskesmas atau rumah sakit, sterilisasinya menggunakan alkohol ya. Iya. Tapi kalau makanan tidak mungkin kita menggunakan alkohol. Ya. Dan makanan setelah kita preparasi kan tidak semua mikrobanya mati ya. Iya. Nah, salah satu cara sterilisasi pada makanan adalah dengan pengalengan. Dan pada pengalengan itu, selain dikeringkan, itu diberikan panas sekitar suhu 121 derajat Celcius selama hanya 15 menit. Nah, itu sterilisasi pada makanan. Jadi dikeringkan, kemudian dipanas dalam waktu sekitar 15 menit, suhunya itu 120-an. Itu proses sterilisasinya ya. Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sterilisasi dan exhausting. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revita Jalianti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dina Rizka Pertiwi sebagai anggota. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Menteri untuk menjelaskan materinya. Sterilisasi merupakan suatu usaha untuk membebaskan alat-alat atau bahan. Exhausting adalah proses pengeluaran udara atau gas dari dalam wadah atau bahan. Proses sterilisasi yaitu proses pengalengan dan proses pemanasan.
Lalu proses exhausting, yaitu exhausting thermal. Kedua, secara mekanis dengan menggunakan pompa vakum. Ketiga, cara pengisian panas atau hot filling. Bahan makanan dipanaskan sampai 71 sampai 80 derajat Celcius, kemudian diisikan panas ke dalam kemasan dan langsung ditutup. Keempat, dengan cara menginjeksikan uap air panas ke dalam heat space. Lalu untuk menggantikan udara dan gas-gas, kemudian kalian ditutup. Lalu didinginkan agar uap air mengkondensasi vakum. Kerusakan apa yang terjadi yang diakibatkan pemanasan yang terlalu tinggi? Akibatkan kegosongan dan kehilangan beberapa zat gizi seperti vitamin C. Bisa tolong jelaskan kegosongannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Emat ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmania sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ulida sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ramdhani sebagai anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemanasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan dalam proses pengolahan bahan adalah pH. C. Zat-zat penyusun makanan. D. Jumlah mikroba pada permulaan proses. Jelaskan kerusakan yang terjadi pada bahan makanan akibat proses pemanasan. Kerusakan yang terjadi akibat pemanasan yang terlalu tinggi adalah kegosongan. A. Kegosongan. Karena terjadinya kegosongan dari gula dan terjadinya reaksi pencoklatan antara gula dengan asam amino sehingga warna bahan berubah menjadi coklat sampai hitam, menghasilkan cita rasa yang tidak enak. B. Kehilangan beberapa zat gizi seperti vitamin C yang peka terhadap pemanasan. Apakah ada pertanyaan? Iya. Sekian presentasi dari kami. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sterilisasi sama exhausting ya. Kelompok 34 menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pemanasan dan kerusakan apa yang terjadi. Nah, coba perhatikan di sini. Sterilisasi sama exhausting. Sterilisasi itu apa sih? Artinya sebenarnya steril. Itu artinya apa? Bersih. Nah, kalau steril pada makanan, dia bebas dari mikroba sehingga makanannya bisa awet. Cara sterilisasi bagaimana tadi? Yang disampaikan Bapak dengan pengalengan dan pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Karena di atas suhu itu sudah pasti semua mikroba di dalam kali itu sudah pasti dia mati. Nah, itu mengenai sterilisasi ya. Iya. Sudah jelas ya? Iya. Nah, kemudian exhausting. Apa sih exhausting tadi? Proses pengeluaran udara atau gas dari dalam wadah atau bahan. Proses pengeluaran udara atau gas dari bahan. Kalau tidak ada udara, maka mikroorganisme pun tidak bisa berkembang. Makanya perlu dikeluarkan udara. Prosesnya bagaimana aja? Yang jelas bisa dilakukan pompa vakuman ya. Iya. Pompa vakuman. Di bagian kita ada juga ya vakum sealer itu ya. Nah, selain pompa vakuman, kalau kalian lihat di pabrik salah satu proses exhausting itu pengeluaran udara
Nah, berarti ini udah jelas ya. Ya. Nah, sekarang faktor yang Faktor. mempengaruhi proses Pemanasan. Tadi ada yang menyampaikan salah satu faktornya adalah pH. pH. pH itu adalah derajat keasaman Ya. ya, Makanan. bahan makanan. Apa aja sih contoh kerusakannya? Kegosongan. Adanya kegosongan. Kehilangan zat gizi. Ya. Yang kedua adalah kehilangan zat gizi, misalnya vitamin C. Nah, untuk hari ini itu aja ya. Pertemuan kita untuk bab 2 berarti selesai ya. Iya. Sterilisasi dan exhausting sampai dengan faktor yang mempengaruhi pemanasan. Ya, Pak Jul, tadi kita sudah observasi di kelas ya, tentang bagaimana Pak Jul melakukan proses belajar mengajar di kelas. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas ya. Menurut Pak Jul, refleksi tadi bagaimana tadi Pak Jul mengajar tadi? Tadi saat mengajar, saya rasa udah cukup, siswanya cukup aktif. Cuma mungkin harus ada sedikit penambahan. Misalnya tadi saya coba meminta siswa mencari jawaban itu dari buku. Ternyata mungkin bisa siswa itu mencari jawaban lewat internet. Nah, selain itu juga saya kurang menggunakan media. Media. Iya, mungkin saya bisa menggunakan PowerPoint atau HP untuk menentukan bagaimana sih proses pasteurisasi dan exhausting yang baik sebenarnya di perusahaan. Luar biasa Pak Jul ya. Terus rencana tidak lanjut ke depan gimana Pak Jul? Rencananya ke depannya saya akan coba buatkan presentasi yang mengenai bagaimana sebenarnya prosedur sterilisasi dan exhausting yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebenarnya. Nanti akan ditampilkan oleh siswa supaya siswa bisa tahu dan mengerti prosedur sebenarnya seperti apa. Ya, terima kasih Pak Jul ya atas informasinya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama.